Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ikhwanu fillah rahimanallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha ajwajum mutahharatu wa nudkhiluhum jillan dzalila. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta jajaran, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran dan kesungguhan untuk memakmurkan masjid ini, dan mudah-mudahan Allah selalu menolongnya sehingga dapat memakmurkan ini masjid dengan semakmur-makmurnya. Para asatidz terutama Ustadz Tarmiji yang saya hormati dan ustadz-ustadz yang lainnya yang sempat hadir dalam kesempatan hari ini, malam ini, para jamaah semua yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga mampu kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kita melaksanakan zikir, kita bersilaturahim dan i'tikaf, serta kita melaksanakan taklim di tempat ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita jalani Allah terima sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Salawat dan salam kita tidak boleh lupa menyampaikannya kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa kita manusia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, mari kita awali taklim kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca Ummul Quran, kita jadikan sebagai doa. Mudah-mudahan terutama kita doakan saudara kita yang ada di Palestina yang sedang digempur habis-habisan oleh bagaimana Israel menggempur dari udara dan kemudian dia merencanakan menggempur dari darat. Mudah-mudahan Allah tolong saudara-saudara kita, Allah berikan kesabaran. Mereka yang meninggal betul-betul dicatat sebagai mati syahid. Dan mudah-mudahan kita yang jauh di Indonesia ini minimal kita bisa membantu doa, apalagi kita bisa membantu dana tentunya. Mudah-mudahan saudara kita di Gaza senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, kesungguhan, dan mudah-mudahan sesuai dengan janjinya Allah, innal batila kana zahuqa, yang batil pasti hancur. Mudah-mudahan Israel dihancurkan dan Amerika juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikalahkan dalam peperangannya, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan
saudara kita yang ada di sana dan kita yang di Indonesia. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah tambahkan rezeki yang halal dan barokah kepada kita, Allah berikan kesehatan, dan mudah-mudahan Allah tambahkan usia yang barokah. Mudah-mudahan yang sudah menikah diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita yang belum berkeluarga mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka yang memiliki hutang, mudah-mudahan hutangnya terbayar dengan rezeki dari Allah. Mereka yang mempunyai niat untuk menjual tanah, menjual rumah, atau menjual kendaraan, mudah-mudahan diberikan jodoh pembeli yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hajihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti. Nabiullah Haidir, Nabiullah Idris, Nabiullah Ilyas, Nabiullah Isa bin Maryam, Nabi Adam wa Hawa. Juga bagi mereka yang sudah membantu untuk pembangunan masjid ini dan yang membantu untuk kegiatan sodakoh, beras dan lainnya, mudah-mudahan rezekinya diganti yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah hadirin, kita malam ini saya mencoba merenungkan beberapa ayat Quran yang ada kaitannya dengan ayat-ayat kemudahan menuju surga. Ini saya sampaikan karena sekarang menuju surga itu susah banget, Pak. Kita tahlil neraka, kita maulid neraka, kita baca yasin malam Jumat neraka karena dibilang bid'ah. Jadi para asatid semenjak tahun 90 itu susah menuju surga tuh. Padahal menurut Allah yang punya surga gampang menuju surga tuh. Silakan dibaca di surat An-Nisa ayat 57-nya. Pakai itu Pak supaya terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lebih nyaman. Ini firman dari Allah. Kalau bahasa kasarnya omongan dari Allah yang punya surga. Allah bilang untuk ke surga itu walladzina amanu wa amilus sholihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatu wa nudkhiluhum jillan zalila. Dan orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga selama-lamanya, dan bagi mereka di dalam surga diberikan istri-istri atau pasangan-pasangan, bukan satu berarti. Kalau pasangan satu, pasangan-pasangan yang disucikan, dan mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam tempat yang teduh lagi menyenangkan atau sempurna keteduhannya. Nah ini yang harus tahu. Asal punya iman dan amal soleh surga udah. Yang bilang Allah, kecuali yang bilang manusia boleh, nggak percaya. Ini kadang-kadang orang sekarang seperti kemarin enak banget ngomong seenaknya. Kita hidup harus mengikuti Nabi Muhammad. Betul, setuju. Itu akur. Tapi jangan salah zaman. Kalau kita hidup di zaman Nabi, nggak perlu pakai pakai mazhab, nggak perlu nanya Imam Syafi'i, nggak perlu Imam Hambali, nggak perlu nanya Imam Hanafi, nggak perlu kepada yang lain-lainnya, nggak perlu. Kalau kita hidup di zaman Nabi, nanya aja kepada Rasul. Wong Rasulnya ada di depan kita. Ya Rasul, ini halal apa haram? Kata Rasul, haram, tinggalkan.
Kata Rasul, halal kerjakan. Kalau hidup ingetin di zaman Nabi. Lah kita makan bukan hidup di zaman Nabi, Pak. Kita udah di zaman ulama. Makanya ada NU, Nahdlatul Ulama. Dan ulama jangan disalahkan, Pak. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nggak usah takut ngikutin ulama. Ini mah keren banget, songong. Jangan ngikutin ulama yang namanya Imam Syafi'i. Jangan mengikuti Imam Hambali, jangan pakai mazhab. Dia bilang itu juga ulama manusia, sama dengan kita. Sama dengan kita siapa? Wong kita mah hafal hadis cuma satu-satunya, yaitu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu doang dalilnya. Orang lain Imam Syafi'i 150.000 hadis hafal di kepalanya. Quran hafal, Semarang hafal. Tiba-tiba dibilang ulama itu sama dengan kita. Terus saya juga setuju, nggak perlu nanya kalau hidup di zaman Nabi. Ngapain kita nanya kepada Imam Syafi'i? Imam Syafi'inya belum lahir. Pan Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah. Belum pada lahir, mau nanya sama siapa? Ya orang nabinya juga gede banget di depan kita, nanya ada ke Nabi. Ya Rasulullah, saya mau nikah. Pacar saya cantik, kaya, tapi orang kafir. Orang misalnya apa? Dulu kafir Quraisy, boleh enggak? Makanya Rasul jawab, la tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kau nikahi orang musyrik sampai dia beriman. Kata-kata Rasul jangan, ya udah tinggalkan. Cuman orang yang ngomong begitu ngikutin Nabi salah zaman hidupnya. Hidup di zaman ulama, dia mikir hidup di zaman Rasul. Atau mau nanya sama Rasul gimana ceritanya sekarang? Cari hadis, banyak yang palsu. Hadis itu banyak yang palsu, Pak. Kalau Quran pasti benar. Satu ayat pun gak ada yang salah Quran. Kalau hadis banyak yang palsu. Dulu saya belajar hadis palsu ketika di pesantren, bagaimana orang tukang terong ngomong begini. Al-banjinjan daun likulida. Terong obat dari segala penyakit. Jadi terongnya laku. Terus dia ada lagi yang ngomong waladu zina la yadkhulul jannah. Anak yang hasil jinah gak bakal masuk surga sampai 7 turunan. Itu hadis palsu, Pak, bukan hadis beneran. Masa terong obat dari segala penyakit bertentangan dengan ilmu kedokteran. Kemudian inna sapinata Nuh tawafat fil bait sab'ata marot. Itu kapalnya Nabi Nuh tawaf di Ka'bah 7 kali putaran. Bohong. Dia bilang makola Nabi, berkata Nabi itu hadisnya namanya hadis palsu. Ada ratusan ribu hadis palsu di dalam kitab-kitab hadis. Nah contohnya tadi waladu zina la yadkhulul jannah, anak zina nggak bisa masuk surga. Yang dosa siapa? Bapak emaknya kan yang zina. Masa anaknya nggak masuk surga? Mustahil. Karena Allah bilang di dalam Al-Quran wala tajiru wajiratu wizra ukhra. Seseorang nggak bakal menanggung dosa orang lain. Yang berdosa mak bapaknya, yang berzina mak bapaknya. Kenapa anak yang nggak masuk surga? Berarti hadis itu adalah palsu. Ada lagi sekarang yang dipermasalahkan nih. Ada kata Nabi salatun jidduhunna jiddun wahajluhunna jiddun. Ada 3 yang serius jadi, bercanda jadi. Dan itu dipakai oleh para asatid. Bercanda jadi, serius jadi. Apa dia? An-nikahu nikah, yang kedua atolaku, yang ketiga kembali rujuk, ar-raj'u. Itu dibilang bercanda jadi, serius juga jadi. Makanya kalau bapak misalnya di rumah nih sedang sama istri kita di tempat tidur, sayang cantik besok papa ceraikan kamu ya, jadi cerai itu bercanda doang. Masa itu hadis bener? Kan kata Nabi di dalam hadis sahihnya bahwa sesuatu amal harus dengan niat, dan gak pakai niat. Apa itu ada hadisnya kan? Innamal a'malu biniat, itu hadis sahih. Perbuatan harus dengan niat. Ini mah orang mabok nyeraikan istrinya jadi, orang nggak serius bercanda nyeraikan istrinya jadi. Tapi kalau nikah, sering nggak bapak ngedengar nikah diulang-ulang? Kok serius banget juga salah sedikit, ulang, kata saksi. Ulang, kan kata Nabi 3, yang serius jadi, bercanda juga jadi. An-nikahu nikah, dan kedua cerai, ketiga rujuk. Itu nikah bercanda jadi, serius juga jadi. Tapi yang dinilai oleh ulama cuma 1. Yaitu bagaimana kalau cerai bercanda juga jadi. Saya tetangga saya Pak sampai kuat berkali-kali datang ke saya, ya Allah kalau saya sebut pasti kenal karena orangnya terkenal. Datang orang habis mabok, Ustadz
malam-malam mabok, paginya menceraikan anaknya, sampai saya talak istri saya 17. Banyak banget, sampai 17. Dia bilang, ku saking orang lagi mabok, saking keselnya meren. Kemudian kata ibunya datang ke pesantren saya, itu jatuh talak enggak? Enggak bu, talak mah walaupun 17 jatuhnya 1. Katanya, kata ustadz yang lain katanya jatuh 10, kata jatuh 17 udah 3. Enggak, kalau nyebutnya 1000 juga tetap jatuhnya 1 talak mah. 1 kali. Kalau udah 3 kali nyebutin baru. Dan kemudian orangnya lagi mabok, kan otaknya nggak jalan. Orang yang otaknya nggak jalan nggak sah ibadah. Lagi mabok sholat nggak sah. Makanya kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa, wala taqrabus sholah wa antum sukaro. Kamu jangan melaksanakan sholat kalau sedang mabok. Nggak boleh, karena memang tidak sah sholatnya. Orang mabok ngomong gimana juga bisa aja. Nenek-nenek dibilang cantik, itu pak, bener-bener kalau lagi mabok mah. Nenek-nenek dibilang cantik banget istriku, padahal istri nenek-nenek siapa? Nah oleh karenanya kita harus tahu, jangan dipakai sesuatu kalau bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ayat Quran, bertentangan dengan yang lain. Jadi kita tidak diperkenan. Nah, enggaknya untuk kembali kepada materi kita, orang yang beriman dan beramal soleh pasti dimasukkan ke sorga. Bukan masuk sorga, bukan. Dimasukkan, enak banget pak. Kalau bapak dimasukkan ke mabes, enak. Di pintu mabes itu dihormat sama orang mabes di pintu. Karena kita sering dimasukkan ke rumah SBY dulu ketika jadi presiden, ke mabes, ada misalnya acara apa diundang kita, dimasukkan, yaitu kita dijemput. Maka di pintu mabes bukannya ditanya KTP berapa lama, tidak, malahan dihormat kita. Itu enaknya kalau dimasukkan. Makanya Nabi ke mana Sidratul Muntaha itu bukan saro. Kalau saro berjalan, tapi asro. Subhanallazi asro bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Bukan jalan Nabi Muhammad. Kalau jalan mah gak akan sanggup. Jangan ngangkat sejengkal tanah, ya nggak bisa. Kakinya dua-duanya diangkat sejengkal tanah, nggak bisa Nabi Muhammad. Wong manusia seperti kita, bukan malaikat. Cuman laisa kal basari, Nabi Muhammad manusia, bukan seperti kita. Maksudnya manusia jenisnya basariyah gitu. Jenisnya manusia, bukan malaikat. Nggak bisa Nabi ngangkat segini saja jengkal, nggak bisa, dua-duanya diangkat. Oleh karenanya Nabi asro, diberangkatkan oleh Allah, untuk Allah itu memperlihatkan kekuasaannya. Makanya di sini sanud khiluhum, majhul binanya, bukan dahola yadhulu, tapi nudkhilu, dimasukkan ke sorga. Enak kalau dimasukkan ke sorga, seperti kita pergi umroh itu diberangkatkan oleh pesawat, walaupun lewat laut, walaupun lewat beberapa negara, 9 jam sampai kita di Madinah. Insya Allah langsung kita bisa landing, kemudian bisa take up, kemudian segala macamnya kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan di sana. Itu bisa nyebrang lautan sambil duduk karena diseberangkan oleh apa? Pesawat. Nah kalau kita mau berenang, insya Allah ke Mekah kagak sampai-sampai. Lagi berenang juga mati duluan kali. Nah oleh karenanya kita yang penting punya iman, imannya sudah punya, tinggal apanya? Amal soleh. Amal soleh mah senyum juga amal soleh. Sholat amal soleh, ngaji amal soleh, sholat berjamaah amal soleh, banyak. Termasuk kita peringatan maulid itu amal soleh, karena isinya perintah Allah. Kalau nggak percaya bapak baca, nggak ada di sini, di surat 33 surat Al-Ahzab ayat 56 itu Allah firmankan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam. Jadi solawat itu disuruh dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Kalau ada orang yang melarang maulid, isinya maulid, tanya sama dia, Pak, takut bapak nggak paham maulid isinya apa? Kasih tahu sama kita. Isinya maulid itu baca solawat kemarin di sini. Saya cuman gula saya sedang tinggi, Pak Ustadz. Jadi saya nggak bisa datang. Kenapa? Karena asal duduk pipis lagi, duduk pipis lagi, nggak lucu. Saya dekat banget di Al-Hidayah, nggak datang. Tapi kalau udah sehat seperti semalam, saya walaupun jauh di BTN saya datang. Tapi nggak lucu kan, Ustadz bangun mulu, mana ngelewatin orang banyak. Makanya saya sekarang sadar banget gitu, kalau orang nggak ngaji. Kalau dulu mah suka, kenapa sih orang males banget. Sekarang mah paham kita. Udah semakin tua paham. Berarti ada kesibukan mungkin, apa mungkin dia kurang sehat. Kita kan nggak paham.
Tiba-tiba dia bilang deket-deket ke masjid nggak mau ngaji. Kalau dia bilang saya punya kesibukan, saya kurang sehat, udah nggak ngelihat orang yang sehat, kita ngejelek-jelekinnya juga nggak perlu. Kita ajak aja lewat WA, kita sampaikan ada pengajian. Dia nggak datang, mungkin dia punya kesibukan, mungkin dia punya penyakit, mungkin segala macam, banyak aja keperluannya. Nah oleh karenanya yang penting kita bisa beramal soleh. Asal beramal soleh bisa masuk surga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, jangan kau menghina sesuatu perbuatan, senyum saja sudah merupakan amal soleh. Senyum, kita misalnya lagi jalan ada batu di jalanan, kita tendang sampai masuk ke got, itu amal soleh. Kita sodakoh amal soleh, kita beramal soleh banyak. Jangan sampai kita baca maulid dibilang bid'ah, kullu bid'atin dolalah, semua yang bid'ah adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan yang sesat adanya di mana? Di neraka. Dengan kata lain, orang yang masih suka maulid adanya di dalam neraka. Orang yang suka tahlil adanya di dalam neraka. Jadi neraka mulu, dipersulit banget masuk surga teh. Nah Allah yang punya surga aja gampang, asal punya iman dan amal soleh kamu dimasukkan ke surga. Kan banyak dosa kita, tinggal taubat. Nanti saya sampaikan ayatnya. Asal kita taubat, dosa apapun diampuni oleh Allah, kecuali dosa ngomongin orang. Harus minta maaf dulu sama orang yang kita omongin, namanya gibah dan namimah, nggak boleh. Kejelekan orang jangan dibicarakan. Makanya kita membicarakan kebaikan-kebaikannya sajalah. Orang yang punya kebaikan boleh dibicarakan kebaikannya, tapi kalau orang punya kejahatan apalagi sudah meninggal, jangan dibicarakan kejahatannya, tapi kita bicarakan yang baik-baiknya saja. Begitu bapak terhadap istri, nilai yang baik-baiknya saja, jangan menilai yang jelek-jeleknya. Kebaikan istri kita banyak nggak? Banyak. Sudah nyapu, sudah mencucikan, mentriska, kadang-kadang kita sakit dipijitin, dikerokin, itu kan banyak baiknya. Jangan dinilai misalnya bikin sayur keasinan cuman satu, kenapa dinilai? Kayak singkirkan aja itu sayurnya ke belakang, nggak usah dinilai yang jeleknya. Udah istri kita kasihan rekreasi, nggak pernah diajak kemana-mana, ya sebulan sekali ajaklah ke rekreasi, ke Pertamina gitu, mancing sekali-kali kan boleh ya, kemana kita ajakkan dia, jangan di dapur, sumur, kasur, jangan begituan mulu. Makanya kita harus beramal soleh terutama dengan keluarga kita, jangan dinilai yang jeleknya karena kebaikannya juga banyak. Makanya orang-orang yang menilai begitu, tanya dulu Pak, kalau Bapak dibilang maulid bid'ah, tanya dulu, jangan pakai dalil yang tadi. Mana dalilnya maulid bid'ah? Karena maulid itu isinya apa? Baca sholawat. Mana dalilnya? Kalau ada dalilnya, Bapak bilang saya akan berhenti baca sholawat dari sekarang sampai saya mati, tapi tunjukkan dalilnya. Kalau dia bilang perintahnya mana? Itu tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna, nih perintahnya di dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat ke-56. Tunjukkan. Kalau larangannya sekarang tunjukkan ke saya. Ini orang kadang-kadang dia bilang kemarin saya di Lubang Buaya Pak, dia bilang saya tidak melarang membaca apa namanya, sholawat, tapi saya melarang menyanyikannya. Mana nyanyiannya? Lah orang baca sholawat dinyanyi, sholatullah salamullah, dibilang nyanyi. Saya bilang kalau Bapak ajan jangan pakai lagam, udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, gitu aja udah. Wong dari nabinya ada seninya umat Islam tuh. Bilal tukang ajan nabi pakai lagam. Allahu Akbar itu walaupun Allah mad tabi'i, apa itu? 2 harokat mad badal, tapi boleh dipanjangkan. Hayya 'alas sholah, padahal itu mad tabi'i, tapi dibaca panjang, nggak apa-apa. Dari Islam tuh kenal seni, jangan dibilang sholawatan ya Rasulullah, dibilang salamun alaik, dibilang nyanyian mah dangdut. Jadi orang lebih bodoh daripada tukang bakso. Tukang bakso aja Pak, saya berhenti ini pesantren saya, Mas minta bakso 5, dibikinin saya. Padahal saya ngomong minta bakso 5, pinter, minta dikasih. Tapi karena dia paham nanti selesai makan Pak Haji pasti bayar. Otaknya hebat tukang bakso ge. Lah ini mah ya Allah, nih sarung nih. Kalau disampirin Bapak pakai sarung, sampirkan dah. Namanya apa? Sarung. Tapi kalau dipakai sarungan. Maulid kalau dipakai maulidan, yasin kalau dipakai yasinan, tahlil kalau dipakai tahlilan. Itu kita orang Jawa begitu bahasa, udah man bahasanya doang.
minta, tapi beli sebenarnya mah. Tukang bakso aja pinter, masa ini para ustadz yang jenggot sampai segini kagak pinter? Sholawat bid'ah, tahlil kan isinya apa? Baca Fatihah, baca kulhu, baca zikir, kan Allah suruh semua itu. Zikir Bapak baca di surat Al-Ahzab ayat 41 apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Disuruh oleh Allah zikir. Tiba-tiba dia bilang berzikir salah, kita baca Fatihah, kecuali kalau tahlilan begini, tahlilan gitu. Atau kita bacanya apa gitu kan, enggak. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan itu, sekarang tegur Pak, tegur, jangan diantepin. Ntar kayak orang Batak, bikin kebaktian enggak diopenin, bikin gereja. Setelah gereja satu enggak ada yang open, bikin gereja dua. Jadi ngelunjak nantinya. Ini kayak kemarin tuh. Bagaimana ustadz pada dipenjarain, kemudian anak buah ustadz dibunuh di tol. Ketika disidangkan, CCTV tol mati. Masa CCTV tol mati? Jangan bilangnya dimatiin gitu. Karena dia mau nembak anak buahnya Habib Rizik. Sampai sekarang kan nggak beres-beres. Terus sekarang juga Faisal Tanjung dipenjarakan juga gara-gara menjelaskan apa itu kepalsuan ijazah Bapak Presiden kita. Itu luar biasa. Jadi ini dibiarkan jadi terus ngelunjak gitu, ngerasa dia dibiarkan. Makanya kita harus mau open. Di kita mah jarang gereja. Kenapa? Ada mau gereja mau bikin gereja, kitanya usil. Jangan, karena di sini mayoritas umat Islam. Saya juga punya teman alumni dari Tasikmalaya bikin masjid itu susah. Kenapa? Dia tinggalnya di Papua, susah bikin masjid karena mayoritas orang Nasrani. Jadi bikin masjidnya susah. Coba saya bilang pindah ke Jawa bikin masjid 10 juga gampang asal punya duit. Dia bilang perizinannya boleh, bikin TK boleh. Makanya ingetin Pak, kewajiban kita watawasau bil haq watawasau bisob. Kalau dilarang tahlil, mana yang mengharamkan tahlil? Karena tahlil istrinya apa? Zikir. Itu mah cuman bahasanya tadi, bakso minta gitu, padahal mau beli. Cuman kita bahasanya tahlil, dan bacaannya juga nggak ada tahlil. Bacaannya sholawatan juga, bacaannya apa? Sholawat, cuman sebutannya sholawatan karena dikerjain, bacaannya mah sholawat. Makanya kita jangan sembarangan tiba-tiba orang itu jadi terus-terusan. Jadi menurut Allah yang punya sorga, masuk sorga itu mudah. Asal punya iman dilengkapi dengan amal soleh, maka dia pasti dimasukkan ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya di lembar kedua, yaitu surat An-Nahl ayat 97. Kalau nggak percaya tuh dilanjutkan lembaran nomor 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan bagi baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah ini kan udah nyata banget. Allah yang bilang, Allah yang memfirmankan, man itu nakiroh, siapa saja, bukan ustadz saja. Man amila solihan, siapa orang beramal soleh, min jakarin au unsa, baik lelaki maupun perempuan, wahwa mu'minun, dia punya iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan diberikan kehidupan kepadanya dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi jamin hidupnya pasti baik, nggak bakal sengsara hidupnya di akhirat, di dunia itu. Di akhiratnya walanajiyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan kepada mereka pahala mereka atau upah mereka dengan yang lebih baik dari apa yang pernah mereka kerjakan. 10 banding 700 Pak. 1 dibanding 10, ada juga ada 1 dibanding 700 di Al-Baqarah. Di dalam surat 6 1 dibanding 10, dan di surat Al-Baqarah berbanding 700, yaitu orang yang beramal soleh 1 dibayar 700, ada orang yang beramal soleh 1 dibayar 10. Itulah yang disebut dengan lebih baik. Man jaa bil hasanati, di dalam surat 6 ayat 160, falahu asyru amsaliha.
Siapa orang yang berbuat amal baik, maka dia dibalas 1 dengan 10 balasan. Jadi kalau Bapak baca sholawat 1 dibalas berapa? 10 sholawat. Kalau 10, 100 sholawat. Kalau 100, 1000 sholawat. Kalau kita maulid berapa kira-kira baca sholawat? Udah pasti lebih dari 100, berarti sudah dapat pahala berapa? 1000 diberi oleh Allah. Coba kalau di dalam rumah kita sendiri nggak maulid dan kira-kira baca sholawat nggak Bapak? Ya enggak, termasuk orang yang bilang maulid bid'ah itu juga tanya dah, Bapak kalau nggak maulid berapa kali di rumah baca sholawat? Nggak bakal, kecuali sholat. Nggak bakal, kan disuruh oleh Allah. Makanya kita jangan mau kalau disuruh jangan maulid, bilang, tanyakan dulu mana dalilnya. Kalau memang ada haramnya kita nggak mabuk, kenapa? Kenapa kita nggak mabuk? Ada dalil yang mengharamkan mabuk. Kita nggak membunuh, ada dalil yang mengharamkan membunuh. Kita nggak jinah karena ada dalil yang mengharamkan nggak boleh jinah. Kita nggak musyrik karena Allah mengharamkan musyrik. Jadi kalau dia mengharamkan maulid harus ada dalilnya. Jangan pakai kullu bid'atin dolalah. Kalau ada dalil itu mana atu-atunya dia, jangan pakai itu. Karena kalau dipakai itu dia juga mengerjakan yang namanya bid'ah. Contohnya kalau baca Quran pakai apa dia? Pakai HP. Terus pakai apa lagi? Mushaf. Emang di zaman Nabi ada Quran? Di zaman Nabi mah semua sholat tuh pakai otak. Nggak kayak kiri kita. Kalau pengen baca Quran, Qurannya ada di depan yang gede gitu tuh. Di setiap masjid ada Qurannya. Jadi bacaannya Al-Quran selembar. Tapi baca. Zaman Nabi mah nggak ada. Dan Nabi melarang menuliskan Quran. Jangan ditulis Al-Quran takut bercampur dengan hadis. Nggak boleh. Quran itu dibukukan idenya dari zaman Umar bin Khattab dan adanya Quran di zaman Utsman bin Affan. Berarti orang baca Quran pakai mushaf namanya apa? Bid'ah, karena mushaf itu tidak ada di zaman Nabi. Kan ibadah yang nggak ada di zaman Nabi katanya. Maulid nggak ada di zaman Nabi, tahlil nggak ada di zaman. Atau bagaimana mau maulid? Wong nabinya masih ada. Ngapain kita maulid? Orang nabinya masih hidup. Sembuh. Orang yang masih hidup nggak ada di maulidin. Ulang tahun sendiri, ulang tahunnya Nabi kan ulang tahun sendiri. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa anda puasa di hari Senin? Dijawab oleh Rasul, hari Senin adalah hari lahirku. Kenapa anda puasa di hari Kamis? Besok Jumat hari rayaku. Jadi sekarang Kamis aku puasa. Jadi Nabi bukan nggak maulid, malahan dipuasain. Itu ulang tahun Nabi, hari lahirnya dipuasain. Orang Jawa juga begitu. Kalau anaknya lahir di hari lahirnya dipuasain. Kalau punya hajat pengen naik pangkat di hari lahirnya dipuasain. Boleh, kita juga silahkan kalau mau. Dibilang Nabi Muhammad nggak pernah memperingati hari lahirnya. Dasar orang nggak pernah baca hadis, ngaji, makanya ngaji gitu bilang. Orang nggak pernah ngaji kitab kuning jadi nggak pernah teliti. Nabi itu diperingati hari lahirnya dengan dipuasain. Kita aja nggak pernah puasain hari lahir. Tapi Nabi mah dipuasain. Makanya kalau ada yang melarang, tanya dulu dalilnya mana larangannya. Saya akan berhenti tahlil semenjak sekarang, nggak bakal haul, nggak bakal nuju hari, nggak bakal segala macam kalau ada dalil larangannya. Tapi kalau nggak ada, terus kitanya jangan ikut-ikutan. Jangan sekali-kali Pak. Justru kita elingin orang yang begitu. Kalau dia hidup di zaman Rasul, sahabat juga nggak maulid, Abu Bakar nggak maulid, Utsman nggak maulid. Kenapa? Karena Rasulnya masih ada. Seperti tadi nggak perlu ngikutin Imam Syafi'i. Wong kita hidup di zaman sahabat, Imam Syafi'inya belum lahir. Ngapain nanya kepada Imam Syafi'i? Ngapain kita bermadzhab? Orang kita hidupnya masih sejaman dengan Rasul. Imam Syafi'inya juga belum lahir. Nggak perlu pakai mazhab. Kalau ada halal haram, nanya aja ke Rasul. Ya Rasul, Rasulnya kan gede banget di depan kita. Ya Rasulullah, ini halal apa haram? Kata Rasul haram, tinggalkan. Kata Rasul halal, kerjakan. Sudah, gampang. Hidup di zaman Rasul mah. Nah tapi kalau orang yang sekarang nyuruh ngikutin Nabi, ngikutin Rasul seutuhnya dan nggak perlu bermadzhab, sombong orang itu, salah jalan. Hidupnya di zaman ulama, merasa hidup di zaman Rasul. Nah kita pakai imam mazhab. Bagaimana kita wudhu, bagaimana batal wudhu, kan dari ada imamnya, ada pimpinannya. Kita baca Quran aja ada yang ngajarin nggak? Dia bilang nggak perlu ngikutin ulama. Dia kenal alif D dari ulama. Sombong banget, udah pinter apa lupa sama ulama. Jangan kita mah. Justru ulama itu kita muliakan. Seperti Syekh Khalil dari Bangkalan, disuruh naik kuda, nggak mau Pak. Kenapa nggak mau Tuan?
kan capek kita jalan. Saya tahu kuda ini dari mana banyaknya kuda. Tahu nggak Bapak? Dia bilang khawatir kuda ini dinaikin sama anaknya guru saya. Karena guru saya dari Bima. Khawatir kuda ini pernah dinaikin oleh guru saya, oleh murid saya, kemudian bukan oleh murid, oleh anaknya guru saya. Jadi saya nggak berani naik kuda ini, saking hormatnya sama guru itu. Dia bilang guru saya ada di Bima, takutnya kuda ini pernah dinaikin oleh guru saya nggak berani. Sekarang mah murid-murid, ya Allah, suruh ngimamin di tempat guru, ngimamin begini, di pinggirnya apa? Jangan songong. Tempat guru, tempat duduk guru didudukin, meja didudukin, ya Allah. Makanya dididik Pak. Kita akhlakul karimah dididik. Jangan sampai orang itu dibiarkan aja, anak kecil dibiarkan saja. Supaya kita didik, supaya kita kebawa ke surga dengan beramal soleh. Ini dia siapa orang beramal soleh, lelaki dan perempuan, dengan syarat dia beriman akan diberi kehidupan di dunianya baik, di akhiratnya dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Tapi ingetin, kalau kita punya amal soleh diberikan kehidupan yang baik. Makanya Bapak kalau misalnya dagang seret segala macam, perbaiki diri kita. Doa yang rajin, kemudian bangun malam yang rajin. Jangan kita salahkan Allahnya, kenapa dia lancar saya enggak ya Allah. Nanya aja sama diri sendiri, kenapa kita kok enggak lancar. Mungkin jauh dari Allah. Nih Bapak nih, kalau saya umpamakan, enak saya mas sesuatu tuh pakai umpama supaya Bapak jelas. Nih, kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kenapa? Terhalang oleh apa? Kenapa? Terhalang. Ngomongnya terhalang doang. Kalau begini, saya halangin tangan saya, kelihatan nggak? Tangan saya halangin pakai minyak wangi nih. Kelihatan nggak tangan? Kelihatan. Kenapa? Karena halangannya lebih kecil. Kalau ini halangannya lebih besar. Nih halangannya ini, jadi nggak kelihatan tuh. Nah kita mungkin lagi sholat, lagi ibadah, Allah tuh nggak hadir karena halangannya gede. Jadi Allah tuh padahal melihat kita. Allah tuh dekat dengan kita, lebih dekat dari urat leher. Kenapa nggak kerasa? Karena kita jauh dari Allahnya itu gara-gara banyak halangannya, dagangan, halangannya duit, halangannya main. Coba buang itu semua ketika dekat kepada Allah, mau sholat, ya Allah berikan saya kehusuan sholat maghrib kali ini. Minta tolong kepada Allah, karena tidak ada yang kita bisa setiap mau sholat. Nanti sholat subuh gitu, ya Allah berikan saya, kalau kita dengan keluarga imam, berikan kami kehusuan sholat subuh kali ini ya Allah. Kami tidak bisa khusyuk tanpa pertolongan darimu. Kita nggak bisa ngaji Pak kalau nggak ditolong oleh Allah, nggak bakal bisa ngaji. Orang maksiat amar ma'ruf nahi munkar nggak bakal bisa kalau nggak ditolong oleh Allah. Ini saya bisa hadir karena ditolong oleh Allah. Padahal tadi saya minta tolong sama saudara saya, Ustadz Irfan, saya masih di Bogor tuh Ustadz. Saya kirimin aja ayat-ayatnya, tolong dibukukan. Saya bilang tolong diberikan materi, sudah selesai. Walaupun saya di Bogor, insya Allah saya tidak materi bikin lagi. Kenapa? Karena insya Allah dibikinin gitu. Itu dari Bogor ke tol kemana, alhamdulillah kata Allah selamat, harus datang sampai di sini. Walaupun jauh, walaupun macet, tetap aja sampai di sini kita. Nah itu oleh karenanya kalau segala sesuatu kita minta tolong. Jangan sampai Allah dihalangi oleh perbuatan kita, oleh kesibukan kita, oleh duit kita, oleh dagang kita, oleh kerjaan kita. Jadi Allah itu nggak, jadi halangannya lebih gede daripada Allahnya. Padahal Allahu Akbar, Allah lebih besar. Allah itu maha besar, tapi bohong. Ngomong doang Allah maha besar tuh, kadang-kadang lagi glugur aja. Ya Allah, jangan hujan dulu ya Allah, lagi sholat. Kenapa? Ada jemuran belum diangkatin. Kadang-kadang yang lucu mah hilang kunci, lagi Allahu Akbar, inget kunci di gara-gara takbir dibilang Allahu Akbar teh, ngomongnya doang Allah maha besar, pada faktanya besar kerjaan, besar yang lainnya. Itu yang kedua Pak. Jadi ketika kita memiliki amal soleh, jangan kita ragu akan dibalas oleh Allah dengan hayatan thayyibah di dunia. Di akhiratnya diberikan pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Dan kemudian kalau banyak dosa, jangan bingung, itu baca ayatnya, surat Az-Zumar ayat 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu kalau punya dosa jangan ngomongin dosa orang lain. Kagak boleh kita ngomongin dosa orang lain. Dia mau mencuri, dia mau berzina, segala macam, perintah kita hanya memberikan nasihat, watawasau bil haq, watawasau bisob, saling menasehati dengan kebenaran dan dengan penuh kesabaran. Di ayat yang lain, watawasau bil marhamah, sayangilah dengan penuh kasih sayang, nasihatilah dengan penuh kasih sayang. Kul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah ampuni dosa kita sebanyak apapun, semuanya. Kenapa? Innahu huwal ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Ya Allah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, Pak Ustadz, dosa saya banyak banget. Kalau sadar dosa banyak, tobat, selesai sudah. Kalau memang banyak dosa, iringi dengan amal soleh. Innal hasanat yuzhibnas sayiat, kebaikan akan menghapus dosa. Jadi dengan kita sholat berjamaah, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sudah waktunya Isya, kita selesaikan di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi dengan ayat-ayat berikut yang belum dibaca. Insya Allah nanti dalam pertemuan, kalau masih ada pertemuan saya, kita lanjutkan. Ya kalau tidak ada, yang penting yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat untuk dunia dan akhirat. Mari kita bersama berdoa, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemampuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang sugih, jangan sampai kita dijadikan kita ini orang yang miskin dan fakir sehingga kita menyusahkan orang lain dan menjadi beban bagi mereka. Mudah-mudahan Allah berikan harta yang banyak kepada kita untuk bekal ibadat, dan mudah-mudahan kita bisa umroh, kita bisa haji, kita bisa membangun masjid atau wakaf tanah untuk kegiatan ibadah dengan kita diberikan harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna, amin. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah dan kembali dikumpulkan. Insya Allah saya mohon izin ke Pak Ustadz Irfan untuk dibawa di pengajian berikutnya. Nanti kalau ada jadwal saya lagi, insya Allah dibawa oleh saya ke sini melanjutkan ayat-ayat yang belum kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kalau kebaikan datangnya dari Allah mohon diterima dan diamalkan, dan mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan ucapan bacaan istighfar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Pak.